Tapi di sini teman-teman saya pengen nunjukin salah satu kegunaannya. Kita bisa menggambar seperti ini. Saya akan coba menggambarnya, saya akan hapus dulu, saya akan bikin cuma 2 ini aja. Nah, misalkan di sini saya pengen ceritanya mau bikin satu buah gambar yang berubah terus setiap detik gitu ya. Jadi setiap detik saya pengen gambarnya berubah. Jadi saya pengen bikin sebuah poligon yang berubah setiap detik. Nah, gimana caranya saya mau bikin hal itu? Saya akan tambah di dalam drawing ini sebuah child node. Nama child node itu timer. Jadi kita akan pasang sebuah timer 1 detik aja nggak apa-apa. Kita akan kasih dia node. Kalau timeout kita pasang dia di signalnya on timeout gitu ya. Oke, nah sekarang di dalam draw saya pengen bisa punya titik. Jadi misalnya gini, saya pengen menggambar sebuah poligon yang punya n buah sisi, n buah sisi. Nah, kalau kita tahu sebuah poligon misalnya segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, sebenarnya bisa kita hasilkan menggunakan sebuah persamaan lingkaran, teman-teman. Sebuah persamaan lingkaran yang menggunakan koordinat polar. Nah, kalau teman-teman nggak tahu penggunaannya, teman-teman bisa nonton di video saya yang pembuatan lingkaran. Ini sebenarnya rada basic, teman-teman ya. Jadi rada primitif gitu ya, lebih lebih low level. Tapi kalau teman-teman penasaran boleh baca sisi detail-detailnya. Saya cuma bakal nunjukin doang codingannya doang di sini. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya boleh nonton di video yang itu gitu ya. Oke, jadi kita punya point, kita punya colors, kita di sini mau bikin sebuah divisor atau pembagi ya, pembagi aja. Sebelumnya kita bikin dulu sebuah random. Random itu adalah sebuah random number generator. Oke. Nah, kemudian saya akan bagi si pembagi ini adalah sebuah random yang adalah Randy. Randy range. Randy itu apa sih? Random integer, teman-teman. Random integer dari berapa sampai berapa? Di sini saya pengen dari 3 sampai 12. Berarti saya akan hasilkan pembaginya itu 3 sampai 12. Jadi saya pengen bilang poligonnya itu poligon sisi 3, sisi berapapun gitu ya. Itu bisa kita bikin. Nah, ini sebenarnya kalau pengen random begini, saya taruhnya di luar aja ya, di dalam Randy aja ya. Kemudian si var randomnya sendiri saya pindahin ke atas. Oke, jadi nge-randomnya sekali aja gitu. Oke, kita punya random randy-nya di 3 sampai 12. Setelah ini kita akan bagi sudut dari sebuah lingkaran. Sudut sebuah lingkaran itu 360 derajat, teman-teman. Jadi kita mau looping dari 360 derajat, tapi sebanyak pembagi ini. Jadi pembaginya itu nanti akan jalannya sebanyak itu. Jadi kita bagi itu sudut adalah pi. Pi itu 3,14, teman-teman. Jadi kita bisa kali dengan 2, ini jadi 360 derajat. 360 derajat ini akan kita bagi menggunakan si pembagi. Jadi kalau sudutnya segi 6, berarti 360 derajat bagi 6, berarti setiap titiknya itu adalah di 60 derajat daripada sebuah lingkaran. Nggak apa-apa kalau teman-teman nggak ngerti, nanti lihat aja hasilnya begitu ya. Yang penting sekarang ini kita mau nunjukin doang, kayak gini loh cara penggunaannya begitu ya. Kita bagi seperti ini. Nah, sekarang saya pengen melakukan sebuah looping. Nah, loopingnya kan saya menggunakan sebuah variable i. Kita akan while i-nya lebih kecil daripada pi kali 2. Pi kali 2 itu 360 derajat ya teman-teman, seperti tadi saya bilang ya. Kita akan tambahkan i-nya dengan sudut. I sama dengan i plus sudut. Nah, selama dia nambah, apa yang kita lakukan? Kita akan bikin dua buah variabel. Variabel x adalah radius, akan dikali dengan kita punya cos daripada i. Nah, kita punya y adalah radius dikali dengan sin daripada i. Gitu ya. Kita punya x dan y, kita punya i sebagai sudut. Nah, kita tinggal tambahkan si pointnya, points, titik apa yang adalah vektor 2, x, y, teman-teman. Kita tambahin di sini ya. Jadi kita akan punya sebuah gambar yang x, y di sini. Tergantung sudutnya gitu. Jadi kita punya poinnya, kita sudah jadi poinnya di sini. Kita tinggal bikin di sini draw polygon. Yaitu dari points, colors. Oke, kita punya seperti ini ya teman-teman ya. Oh sorry, ini ada yang salah sedikit. Ini harusnya bukan 3 sampai tapi 3,12 gitu ya. Kita akan ganti aja. Shadingnya jadi cuma satu warna. Color red aja. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang teman-teman, kita pengen supaya si timernya ini auto start. Jadi akan selalu mulai. Dan kita akan set supaya setiap kali timer, kita akan update. Nah, update ini teman-teman akan memanggil si fungsi draw lagi. Jadi kalau kita akan update, dia draw, dia draw, dia draw, dia draw, terus-menerus begitu ya. Jadi kita akan lihat hasilnya. Jalankan. Nah, sekarang kita akan punya sebuah
bentuk yang setiap detiknya itu akan ganti segi-seginya, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, gitu ya. Tergantung dari randomnya. Nah, ini salah satu penggunaan daripada drawing-nya gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita udah bisa bikin yang seperti itu, teman-teman. Sebagai bonus, teman-teman, saya mau ngajarin satu buah keyword. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam scene ini kan, kalau kita lihat drawing kita nggak menghasilkan apapun ya di dalam scene kita ya. Nah, supaya bisa kelihatan, teman-teman, kita bisa pasang sebuah keyword di drawing, yaitu di dalam scriptnya, di paling atas kali, kita akan pasang sebuah keyword namanya tool. Tool ini artinya apa? Tool ini artinya bahwa si node ini, nanti node ini, akan jalannya di dalam editor, bukan di dalam gamenya, bukan cuma di dalam game gitu ya. Jadi kalau kita lihat di scene 1 sekarang, kita bisa lihat si gambar kita ini jadi muncul di dalam drawing kita. Tuh. Dia akan muncul di dalam scene kita, walaupun nggak ada apa-apa gitu ya, tetap muncul di sini. Kita pasang dulu ya, biar biar ganti-ganti. Ini kan gambarnya tadi nggak ganti-ganti ya, teman-teman. Kita pasang di sini aja, biar timernya pasti jalan begitu ya. Start, biarin begini aja ya. Oke, kita lihat di scene-nya, akan hasilnya. Nah, kita bisa lihat di dalam scene-nya kita juga, sekarang si polygon ya, akan berganti-ganti. Jadi akan jalan di dalam editor juga gitu ya. Nah, apa kegunaannya sebenarnya kalau kayak gini? Selain kita bisa bikin gambar kita sendiri, kita juga sebenarnya bisa bikin node yang buat debugging, teman-teman. Misalkan kita pengen node yang menyatakan jarak, kita pengen ngitung jarak nih antara ini dan itu gitu. Kita bisa menggunakan ruler, tapi kita juga bisa lihat menggunakan ini, misalkan menggunakan tools ini yang akan misalkan menampilkan jarak antara satu buah sprite dengan satu buah sprite yang lain menggunakan garis, misalkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan hal itu juga. Oke, aku rasa cukup untuk video kali ini. Kita sudah mencoba belajar tentang bagaimana menggambar secara manual di dalam Godot. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.